siang Pak Ika. Ya, selamat siang Bu Tuti. Selamat bertemu kembali ya. Alhamdulillah. Apa kabar Pak? Ya, kabar baik Bu. Mohon maaf mau mengganggu waktu Pak Ika. Kalau berkenan, Ya, bisa sekali. ada hal-hal yang ingin saya sampaikan karena itu jujur saya butuh teman, butuh tempat untuk menyampaikan unek-unek karena sangat mengganggu aktivitas sehingga ketika tidur itu ke bawah mimpi Pak Ika. Kira-kira apakah Pak Ika berkenan? Ya, sangat bisa sekali Bu Tuti. Jika Bu Tuti berkenan juga. Terima kasih Pak Ika. Ya Bu. Baik Pak Ika. Ya, oke Bu. Tadi Ibu sudah menyampaikan ya ingin bertemu saya untuk membicarakan sesuatu Bu. Nah, kalau boleh tahu ini kira-kira rencana pertemuan kita akan membicarakan apa untuk hari ini Bu? Hari ini saya ingin menyampaikan tentang yang saya alami, yang saya rasakan terkait dengan anak-anak saya di kelas Pak. Ya, apakah Bapak tidak keberatan? Sangat bersedia sekali Bu. Ya, kalau boleh tahu juga Bu ya. Ya, untuk tujuan pertemuan kita hari ini Bu, harapannya untuk kedepannya itu maunya Ibu seperti apa kalau boleh tahu Bu? Yang jelas dari hasil pertemuan kita. Baik, yang jelas dengan saya bertemu Pak Ika, dengan saya menyampaikan sesuatu yang saya rasakan ini ke Pak Ika, saya berharap bahwa saya mendapatkan solusi atas apa yang saya alami atau apa yang saya rasakan, sehingga saya lebih yakin dengan apa yang akan saya lakukan. Itu Pak Ika. Oh ya, jadi Ibu ingin lebih yakin gitu ya ketika terutama dalam kegiatan pembelajaran sekolah mungkin maksudnya ya Bu ya. Betul. Kalau boleh, oh ya, oke. Saya ingin menanyakan beberapa hal ini Bu. Jadi kira-kira Bu, ketika Ibu mendapat masalah seperti itu ya Bu ya. Nah mungkin Ibu juga ada berpikir atau terlintas seperti itu. Kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang ya, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang bisa membantu Ibu di kegiatan pembelajaran. Baik, jadi begini, saya boleh bercerita dulu Pak Ika ya? Ya, silakan Ibu. Jadi ketika proses pembelajaran saya, yaitu pelajaran agama di kelas, terutama di kelas 11, itu dari 30 siswa, ada beberapa siswa yang terutama duduknya paling belakang dan jenis kelaminnya laki-laki. Ketika ada tugas ataupun ketika proses pembelajaran, mereka selalu aja asik dengan dunianya Pak. Jadi itu cukup mengganggu suasana di kelas. Tadinya teman-teman lagi fokus dengan kami, dengan saya, pembelajaran saya, akhirnya teman-teman jadi Ibu jangan pilih kasih, istilahnya begitu kan, artinya semuanya kan harus fokus ke depan, dan ketika tugas pun mereka tidak melakukan dengan garcep, tetapi menunggu teman-teman lain yang sudah selesai sehingga mereka akan menyontek. Dan menurut saya Pak Ika, jujur saya sebagai guru itu merasa kepingin membuat anak-anak saya semua bahwa mereka juga selalu bersemangat dan keinginan atau minat untuk belajarnya itu tinggi seperti teman-teman lainnya juga. Itu yang saya rasakan. Oh ya, oke. Jadi Ibu sudah menceritakan kira-kira permasalahan di kelas seperti apa ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Bu, ini kelebihan Ibu atau kekuatan Ibu ini apa saja ketika mengelola kelas di kondisi yang seperti itu yang sudah Ibu miliki sekarang? Baik, kelebihan saya adalah bahwa saya akan menggunakan tidak cuma satu sumber belajar, tetapi saya akan menggunakan berbagai sumber belajar, itu satu. Yang kedua, kekuatan yang saya miliki adalah biasanya saya akan membedakan model pembelajaran itu tidak disamakan satu dengan yang lainnya, karena saya yakin bahwa antara satu dengan yang lainnya itu berbeda kan, karena mereka adalah unik. Itu Pak. Kelemahan saya adalah saya tidak tegaan Pak orangnya.
Jadi akhirnya toleransi saya tinggi sekali sama anak-anak. Jadi oh iya, ya akhirnya mereka karena mungkin melihat saya seperti itu, akhirnya mereka menambah waktu untuk garcep tadi, untuk fokus tadi. Karena menurut mereka Bu Tuti pasti tidak akan marah gitu. Nah begitu Pak. Ya. Oke, kalau boleh tahu juga Bu Tuti, dari skala 1 sampai 10, nah kira-kira untuk penanganan yang sudah sebelumnya dilakukan oleh Bu Tuti ini sekarang pada pencapaian yang keberapa Bu? Dari skala 1 sampai 10 tadi. Kalau 1 sampai 10 kayaknya di angka 7 Pak. Angka 7 ya? Ya, oke. Nah, kemudian saya juga ingin bertanya Bu, untuk hambatan atau gangguan seperti itu ya, yang mungkin bisa menghalangi Ibu terutama dalam mencapai atau meraih tujuan tadi supaya kelas bisa tertib ya secara umum seperti itu seperti apa Bu? Baik, jadi begini Pak Ika, kebetulan kelas itu kan deket kantin. Artinya jarak antara kelas dengan ruang kantin itu cuma ya mungkin 2 langkah kali ya, atau 3 langkah lah paling banyak. Jadi kendala yang saya hadapi adalah satu, ketika lagi proses pembelajaran, mereka Bapak Ibu yang memiliki kantin tadi adalah sedang sedang lagi proses memasak, ada melayani siswa yang lain, sehingga konsentrasi anak-anak, fokus mereka, walaupun pintu itu ditutup, itu kadang-kadang kebetulan pintunya juga tidak bisa ditutup rapat sekali ya, sehingga ketika ada yang lewat, ada yang bawa belanjaan, mereka langsung buyar gitu, dan mereka pasti akan memberikan komen-komen gitu, Ibu lapar gitu sebagainya. Itu kendala yang saya hadapi Pak. Dan yang kedua kendalanya adalah bahwa tiap murid tingkat tanggung jawabnya berbeda. Yang saya lihat anak-anak yang tadi mereka tanggung jawabnya kurang dan kelihatan bahwa mereka akhirnya menyepelekan dengan pembelajaran dan tugas-tugas. Demikian Pak. Oh ya, oke Bu. Nah sekarang saya ingin bertanya Bu, apa rencana Ibu ya terutama dalam mencapai tujuan untuk kelas yang tertib kemudian juga bisa konsentrasi terhadap pembelajaran tadi Bu? Ini rencana saya Pak Ika ya, bahwa saya yang pertama adalah kalau saya menegur langsung ke bibi kantin atau bapak pemilik kantin kan saya tidak enak. Ketika saya mengingatkan ke anak-anak juga udah berkali-kali tetapi hasilnya masih seperti itu. Jadi rencana saya adalah saya ingin berkoordinasi atau yang jelas menemui Bapak Kepala Sekolah dan juga melakukan kolaborasi dengan guru-guru lain, wali kelas, juga pihak lain, pihak BP misalnya juga kan terkait supaya kita duduk bareng mencari solusi sama-sama tentang kebijakan apa dalam atau peraturan sekolah yang bisa istilahnya mengkondisikan supaya anak-anak itu bisa fokus dengan pembelajaran. Rencana saya itu Pak. Ya oke. Dari rencana yang sudah Ibu paparkan sebelumnya ya. Nah, apakah ada prioritas Bu kira-kira yang lebih banyak atau lebih dahulu yang ingin dilakukan seperti itu? Itu yang mana saja? Yang lebih dulu saya lakukan adalah saya minta izin dulu ke kepala sekolah supaya ketika jam-jam pembelajaran ada aturan sekolah di mana mereka aturannya sekolah itu melarang pemilik kantin itu melayani anak-anak dalam jam belajar. Saya rasa itu Pak yang paling mau saya lakukan gitu prioritasnya. Oke. Nah, bagus sekali Bu. Nah, sekarang untuk strateginya untuk melakukan hal tersebut itu seperti apa Bu? Melakukan pendekatan secara personal Pak. Paling enggak misalnya ketika saya nanti sudah tidak lagi mengajar, saya bisa sambil duduk-duduk di kantin sambil jajan, ngobrol dengan pemilik kantin. Artinya siapa tahu mereka juga terbuka kan. Saya akan cerita ke mereka bahwa kira-kira gimana ya
ketika ada anak-anak tidak konsentrasi pas belajar dan melihat kantin terus, ya maka mereka nanti, oh iya Bu, nanti saya nggak akan melayani. Mudah-mudahan begitu Pak Ika, gitu. Itu rencananya. Ya, oke. Ya, oke, Bu. Nah, ini juga saya ingin bertanya juga, Bu, untuk jangka waktu pengerjaannya ini, Bu, kira-kira memakan waktu berapa lama seperti itu sampai mencapai tahap yang lebih baik atau sudah meningkat seperti itu target Ibu sendiri untuk jangka waktunya? Kalau harapan dan target saya dengan yang saya hadapi, saya pengennya nggak pakai lama Pak. Artinya ketika saya mungkin dalam 1 bulan, insya Allah mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dan anak-anak saya bisa kembali fokus semua dan semuanya memiliki tanggung jawab untuk belajar dengan penuh konsentrasi. Rencananya begitu Pak, harapannya. Ya, oke, bagus Ibu. Dari waktu yang Ibu tentukan ya, dalam 1 bulan ini sudah mulai menunjukkan ada peningkatan, bukan begitu ya Bu ya? Ya, betul. Ya, nah oke. Oke Bu. Nah, sekarang untuk ukuran keberhasilan rencana aksi yang Ibu lakukan itu seperti apa Ibu? Bisa Ibu jelaskan mungkin? Jadi peningkatan kemajuan dari atau progres dari anak-anak saya yang tadinya menyepelekan, meremehkan dan tidak fokus dengan pembelajaran di kelas, ketika saya menerapkan model pembelajaran lain dan setelah saya melakukan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, sekarang anak-anak lebih gercep lagi, lebih fokus lagi dan kelihatan dari bagaimana mereka tidak lagi ngobrol sendiri, tidak lagi menggunakan HP atau asik dengan dunianya sendiri dan mereka ketika ada tugas dari saya pun mereka akan antusias seperti teman-teman yang lainnya walaupun tidak seperti teman-teman yang memang awalnya sudah bagus. Itu Pak yang saya lihat. Ya, oke. Berikutnya Ibu, kalau boleh tahu ya Bu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya suatu saat ini ada gangguan seperti itu di tengah jalan terkait dengan rencana aksi yang akan Ibu laksanakan, nah kira-kira bagaimana cara Ibu untuk mengantisipasi hal tersebut, Bu? Saya akan mencoba dengan model pembelajaran lain, Pak. Misalnya ketika kita belajar kan tidak harus di dalam kelas. Nah, jadi ketika itu terkendala dengan masih ada kendala lainnya, saya akan mencoba untuk melakukan pembelajaran di luar kelas. Bisa jadi mungkin di taman sekolah, atau mungkin bisa jadi kita ke musola, atau bisa jadi kita melakukan pembelajaran di perpustakaan. Misalnya kita studi dengan literasi gitu kan. Nah, itu rencana saya Pak, kalau masih ada kendala juga. Mudah-mudahan anak-anak saya lebih termotivasi lagi dan lebih semangat lagi. Oh ya, amin Ibu. Jadi apa yang Ibu lakukan seperti itu sudah luar biasa ya. Nah, sekarang Bu, saya ingin tahu juga untuk komitmen Ibu sendiri terhadap rencana aksi ini seperti apa, Bu? Komitmen saya, satu, saya karena anak-anak kan pasti akan melihat saya ya Pak ya. Jadi komitmen saya bahwa saya akan ada untuk mereka. Artinya saya tidak akan menjaga jarak dengan anak-anak saya supaya anak-anak itu merasa, oh iya, saya dekat dengan ibu gitu. Sehingga ketika mereka ada hal-hal yang mungkin mereka alami, mereka akan terbuka ke saya dan menceritakan, oh siapa tahu Bu saya begini tuh gini, atau seperti apa ya Bu sebaiknya. Jadi mereka tidak lagi merasa canggung dengan saya dan kita dekat secara emosi. Itu Pak komitmen saya. Iya, oke Ibu. Harapan saya juga semoga Ibu bisa menjaga komitmen tersebut ya Bu ya, dan menjalankannya dengan baik. Terima kasih banyak Pak Ika. Iya Ibu. Nah, kemudian siapa saja Bu yang dapat membantu Ibu terutama untuk menjaga komitmen ini agar bisa terus semangat seperti itu ketika menjalankannya? Menurut saya yang paling akan saya libatkan dan menurut saya yang paling bisa mendukung ini, kalau saya, anak-anak itu sendiri yang ada di dalam kelas. Artinya biasa anak-anak di kelas itu kan mereka senangnya berkelompok Pak.
Artinya nanti saya akan cari anak-anak yang memang bisa menjadi influencer di kelas itu, atau bahkan anak-anak yang memang paling unik, sehingga anak-anak tadi bisa mempengaruhi anak-anak yang kurang bersemangat atau kurang termotivasi untuk belajar tadi, untuk mereka juga kembali bersemangat. Biasanya mereka akan lebih kena atau lebih dapat tuh Pak ketika mereka bersama teman-teman sekelompoknya. Itu Pak rencana komitmen saya. Jadi ada melibatkan peserta didik atau murid juga ya Bu ya, Iya, untuk betul. Nantinya. Ya oke, bagus sekali Ibu. Nah sekarang bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini Bu untuk kedepannya yang akan Ibu kerjakan? Tindak lanjut saya artinya saya tetap akan dengan usaha atau berproses untuk terus supaya anak tadi tidak kendor secara konsentrasi dalam belajar dan lebih meningkatkan minat atau motivasi belajar anak-anak saya. Dan tindak lanjut berikutnya adalah saya tetap akan minta dukungan dan melakukan kolaborasi dengan teman warga sekolah lainnya seperti rekan sejawat, kepala sekolah, kesiswaan, BP, guru-guru lainnya, dan bahkan mungkin komite sekolah, Pak. Iya, oke Ibu. Jadi luar biasa sekali dari yang Ibu sampaikan tadi ya. Jadi di sana juga ada disebutkan berkolaborasi seperti itu ya Bu ya, dengan rekan sejawat, juga dengan pemimpin di sekolah. Itu luar biasa sekali Bu, dan sangat membantu sekali nantinya ya ketika Ibu menjalankan rencana aksi dari apa yang sedang Ibu alami sebagai masalah di awalnya tadi, sehingga bisa seperti ini akhirnya untuk rencana aksinya. Oke Bu, kita sudah sampai pada tahap akhir. Jadi untuk coaching hari ini saya juga berterima kasih terutama kepada Ibu yang sudah percaya kepada saya untuk membantu Ibu untuk menyelesaikan mungkin permasalahan yang terjadi di kelas pembelajaran Ibu. Saya yang berterima kasih sama Pak Ika sudah mau mendengarkan saya dan mau meluangkan waktunya untuk saya. Ya, oke Ibu, mungkin untuk sesi coaching kita hari ini bisa kita akhiri. Terima kasih dan Pak Ika. Ibu jangan kapok-kapok lagi kalau misalnya ada yang ingin dibicarakan, kita bisa atur untuk pertemuan yang berikutnya. Terima kasih sekali lagi Pak Ika, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Selamat siang. Ya, terima kasih juga Bu Tuti, sama-sama selamat siang, sampai bertemu lagi. Iya Pak Ika.